Assalamualaikum anak-anak ibu. Selamat pagi semuanya. Apakah hari ini anak-anak ibu dalam keadaan sehat? Mudah-mudahan semuanya hadir ya pada pembelajaran kita pada hari ini. Kita pada hari ini yaitu membahas tentang pengertian dari gagasan utama. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, kepada Izati silakan. Baik, terima kasih Izati yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Ibu akan mengambil absen. Izati hadir, Zahra hadir, Rihadatul hadir, Rizkia hadir, Azam hadir. Siapa nih? Farel hadir. Oh, Farel sakit. Baik. Baik. Pak, sekian mengambil absen. Ibu sekalian sampai di sana. Ibu mendapat sebuah nama yang tidak hadir yaitu Farel. Ada yang tahu Farel kemana? Oh, Farel sakit. Baik, sebelumnya Ibu hanya ingin mengingatkan kepada anak-anak Ibu, karena kita tidak sekolah seperti biasanya, yaitu kita sekolah secara daring. Walaupun kita sakit sedikit ataupun sekedar kepala kita yang sakit, diusahakan hadir ya anak-anak Ibu. Walaupun kita dalam keadaan daring, tapi materi kita akan tetap berlanjut. Baik, mungkin Ibu akan masuk materi kita, yaitu tentang pengertian dari gagasan utama. Dari anak-anak Ibu semua, apakah kalian tahu apakah itu gagasan utama? Baik, sebelumnya Ibu ingin anak-anak Ibu membahas atau membaca materi yang sebelumnya atau yang minggu kemarin yang sudah kita bahas. Apakah anak-anak Ibu sudah mengerti dari materi yang Ibu bahas sebelumnya, yaitu tentang puisi? Apakah anak-anak Ibu bisa menjawabnya? Apakah anak-anak Ibu bisa menjelaskan kembali dan menerangkan kepada Ibu apa itu tentang puisi yang kemarin yang kita sudah bahas? Ya, silakan. Ya, baik. Walaupun baik semuanya anak-anak Ibu, walaupun kita cuma sekolah daring, jangan kita anggap sepele. Ini semua untuk kebaikan kita, di mana di masa pandemi sekarang ini semua itu serba online. Perkuliahan kakak-kakak kalian juga online, sekolah kita pada hari ini online. Jadi tidak memutuskan semangat kita untuk belajar. Walaupun hanya daring, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar, yaitu semangat meraih masa depan. Sepertinya anak-anak Ibu lesu ya. Ibu akan bilang seperti ini, semangat belajar, dan anak-anak Ibu menjawab semangat untuk masa depan. Oke? Baik. Ibu akan bertanya, semangat untuk belajar, semangat untuk meraih masa depan. Baik. Tepuk tangan. Semua sepertinya sudah bersemangat lagi ya anak-anak Ibu. Alhamdulillah. Ada yang tahu pengertian dari puisi? Oh, sepertinya anak-anak Ibu tidak membaca ya di rumah. Ibu hanya ingin mengingatkan, jangan membuat kita tuh malas untuk membaca, karena membaca akan walaupun kita membacanya itu sedikit, tapi setidaknya pemahaman kita membaca ini akan membuat kita menjadi lebih tahu, menjadi lebih paham, dan bisa menerangkan dan bisa melaksanakan ujian nantinya dan menjawabnya dengan sempurna. Baik, kita akan masuk ke dalam materi kita lagi, yaitu tentang gagasan utama. Ibu akan menjelaskan tentang gagasan utamanya, yaitu
Gagasan utama atau gagasan pokok itu yaitu inti atau pokok dari sebuah pembahasan dari gagasan utama. Biasanya itu berupa kalimat dalam sebuah paragraf. Gagasan utama merupakan kalimat yang menjadi dasar dari sebuah penjelasan atau pengembangan dalam sebuah paragraf. Dari pengertian yang sudah Ibu baca tadi, anak-anak tahu kan kalau gagasan utama itu yaitu sebuah kalimat dalam sebuah paragraf. Gagasan utama itu biasanya terdapat di awal yang disebut dengan deduktif, terdapat di akhir yang disebut dengan induktif, terdapat di awal dan akhir disebut dengan campuran. Selanjutnya yaitu baik, ada yang ingin bertanya? Ya, misalnya kita terletak di awal seperti halnya misalnya perjalanan dari Kemang ke tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain mengalami kemacetan. Itu terdapat di situ gagasan utama. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri dari gagasan utama. Sebelum Ibu yang menjelaskan apa itu ciri-ciri dari gagasan utama, apakah anak-anak Ibu tahu apa ciri-ciri dari gagasan utama? Ya, ada yang tahu? Baik, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari gagasan utama ini, yaitu yang pertama, dalam sebuah gagasan utama terdapat topik permasalahan. Maksud di sini yaitu topik permasalahan, sebuah yang dari paragraf itu, sebuah permasalahan yang dibahas itu topik permasalahannya itu, yaitu misalnya membahas tentang kebakaran hutan yang terjadi 3 minggu yang lalu. Kita akan membahas dalam sebuah paragraf utama atau gagasan utama ini, yaitu membahas tentang dari yang tadi itu kebakaran, akan membahas semua tentang itu, bagaimana terjadinya proses terjadi kebakaran, bagaimana bisa menyebar ke luas, bagaimana ini dan juga bagaimana yang seperti yang lainnya. Anak-anak Ibu harus bisa menjelaskan, harus bisa membedakan apa itu gagasan utama dengan yang tidak gagasan utama. Karena seperti yang Ibu bilang tadi, gagasan utama itu terdapat di 3. Yang pertama, terdapat di awal kalimat yang disebut dengan deduktif, terdapat di akhir kalimat yang disebut dengan induktif, dan terdapat di awal dan akhir disebut dengan campuran. Baik, selanjutnya ciri-ciri yang kedua yaitu gagasan utama dapat menjadi penjelas atau dapat dijabarkan. Gagasan utama itu dapat menjadi penjelas atau yang dapat dijabarkan. Misalnya, kita membahas tentang kebakaran hutan yang terjadi 3 minggu yang lalu. Kita akan menjelaskan bagaimana kronologi kebakaran hutan yang terjadi 3 minggu yang lalu. Kita akan menjelaskannya kembali. Kita akan menjelaskannya dengan secara rinci, secara terperinci, secara terpercaya, bagaimana kita mendapatkan informasi dari sebuah kebakaran yang terjadi 3 minggu yang lalu. Mengulas kembali, dan kita juga menjabarkannya, bagaimana kebakaran hutan bisa terjadi dan bagaimana cara penduduk sekitar memadamkan api kebakaran tersebut. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya sudah mengerti. Ibu lanjut kepada ciri-ciri yang ketiga, yaitu gagasan utama ini dapat berdiri sendiri karena merupakan kalimat yang lengkap. Gagasan utama ini dapat berdiri sendiri karena merupakan kalimat yang lengkap. Benar sekali, gagasan utama dapat berdiri sendiri tanpa bantuan apapun dari penjelasan apa yang lainnya. Karena gagasan utama ini merupakan kalimat yang sangat lengkap, kalimat yang lengkap tentang membahas apa yang terjadi. Misalnya tentang kebakaran hutan tadi, dia akan membahasnya secara lengkap, secara rinci, membahas tentang kebakaran yang terjadi. Mungkin
anak-anak ibu sudah pernah mempelajari atau membahas sedikit-sedikit tentang gagasan utama ini. Gagasan utama ini yaitu berupa paragraf yang kita tulis dan kemudian kita jabarkan dalam bentuk sebuah kalimat sehingga menjadi gagasan utama atau sehingga menjadi sebuah kalimat dan cerita yang sangat panjang atau berita untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, menyampaikannya kepada orang lain bahwa telah terjadi kebakaran hutan 3 minggu yang lalu yang mengakibatkan hutan menjadi lebih buruk atau udara menjadi lebih tidak baik karena kebakaran hutan yang terjadi menimbulkan asap yang sangat mengganggu bagi kehidupan kita atau sangat mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari. Dari gagasan utama kita bisa menjelaskan kembali yaitu materinya, misalnya ini materi yang harus kita bahas. Kita harus sebelum kita memasuki semua materi, kita harus dulu memahami dari yang itu, kita harus memahami terlebih dahulu gagasan utama ini. Gagasan utama dalam sebuah kalimat ini sangat penting karena itu menentukan sebuah kalimat ini yaitu jelas dan terdapat sebuah topik permasalahan atau sebuah permasalahan yang dibahas dalam gagasan utama ini. Baik, ibu akan menunggu dan menunggu anak-anak ibu memahami dan mencatat apa yang sudah ibu terangkan tadi sebelum ibu bertanya kepada anak-anak ibu apa yang dimaksud dengan gagasan utama yang sudah ibu jelaskan tadi. Bagi siapa yang bisa menjawab dari penjelasan ibu tadi, ibu akan memberikan nilai kepada anak-anak ibu. Ya. Baik, silakan dibaca bukunya terlebih dahulu. Ibu tunggu selama 5 menit, oke? Silakan dibaca. Baik, mungkin waktunya sudah habis. Ibu akan bertanya kepada Izati terlebih dahulu. Izati, gagasan utama itu terdapat di awal yang disebut dengan, ya benar, terdapat di awal itu disebut dengan deduktif. Kalau yang di akhir disebut dengan, disebut dengan induktif. Dan yang terakhir itu awal dan akhir disebut dengan campuran. Baik, benar sekali. Ini ibu baik, kalau anak-anak ibu yang menyimak atau memahami dari yang ibu sampaikan akan mendapatkan nilai dari ibu. Walaupun kita hanya kuliah walaupun kita hanya sekolah daring, tapi setidaknya kita harus belajar serius agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Baik, anak-anak ibu, ya, ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya anak-anak ibu semuanya sudah paham apa yang sudah ibu sampaikan pada hari ini. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap anak-anak ibu mempelajarinya lagi di rumah dan membahasnya bersama kakaknya atau bersama orang tua dan sebagainya. Mungkin sekian yang ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan keselamatan dan diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Baik, kepada Izati silakan memimpin doanya. Amin. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap mudah-mudahan anak-anak ibu bisa mengerti dan memahami kondisi kita pada saat ini. Walaupun kita berjarak, melaksanakan kegiatan pembelajaran berjarak, tapi kita tetap semangat.
Baik, sekian dari Ibu. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.